Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Bu Guru Laras. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris berbasis PLBJ di kelas 5 SD untuk chapter 11. Bab 11, Let's make a journey to Jakarta City. Untuk yang part 2 sekarang ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang asking and giving opinion dan public places. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas tentang future tense. Ya, seperti biasa anak-anak, sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, Bu Guru minta dukungan kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, mari kita masuk ke materi simple future tense. Ya, mungkin kalian belum tahu ya apa itu simple future tense. Jadi, simple future tense adalah kalimat tenses ya yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa mendatang. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya, untuk simple future tense kita memiliki rumus kalimatnya. Yang pertama, untuk formula afirmatifnya ya, yang positif. Subject plus will plus verb 1 plus object. Or, atau, subject plus to be-nya bisa is, am, atau are, lalu plus going to, plus verb 1, dan plus object. Ya, kita memiliki dua pilihan ini ya anak-anak. Misalnya nanti kita menggunakan subjeknya kata pengganti seperti dia atau mereka. Itu bisa menggunakan rumus yang atas, yaitu subjek langsung will. Setelah subjek will, seperti contohnya they will. Ya, contoh pertama ya, dia menggunakan kata pengganti subjeknya yaitu mereka. They will, kemudian verb 1, take, lalu objeknya the flight next month. Ya, jadi seperti itu. Untuk contoh yang kedua, untuk yang penggunaan rumus yang kedua, yaitu subjek dengan to be ya anak-anak. Kalau menggunakan subjek plus to be, kita tambahkan juga going to. Ya, contohnya, Erlina is going to railway station today. Ya, subjeknya ini adalah menyebutkan nama orang ya anak-anak. Kalau yang tadi kata pengganti yaitu mereka. Kalau sekarang Erlina, nama orang. Jadi kita gunakan Erlina itu to be-nya adalah is, kemudian kita tambahkan going to, lalu verb 1-nya adalah railway, dan langsung masuk ke objek railway station today. Ya, sekarang kita lihat formula berikutnya. Sekarang adalah untuk yang kalimat negatif. Yang pertama rumusnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Ya, itu yang menggunakan will. Or, atau yang lainnya adalah menggunakan to be ya, yaitu subject plus to be is, are, plus not, plus going to, plus verb 1, plus object. Ya, contohnya masih di kalimat yang tadi kita gunakan di kalimat yang positif ya anak-anak. Kalau tadi they will take the flight next month, kita hanya menambahkan kata not untuk menggunakan kalimat negatif ya. Kata not-nya kita tambahkan setelah kata will. Jadi they will not take the flight next month. Seperti itu ya. Lalu contoh yang kedua yang menggunakan tadi subjeknya nama orang, yaitu kita menggunakan going to ya. Jadi Erlina is not going to railway station today. Jadi setelah to be kita tambahkan not. Erlina is not, baru going to.
railway station today. Ya, seperti itu urutan rumusnya ya anak-anak untuk yang kalimat negatif. Paham ya? Mudah ya sampai sini. Sekarang kita bisa lanjut ke kalimat yang pertanyaan atau interrogative sentence. Untuk yang menggunakan will, tentunya kata will kita taruh di paling depan. Jadi urutannya adalah will plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa tanda tanya, karena kita membuat kalimat tanya. Nah, itu untuk yang will. Lalu kemudian untuk contoh yang rumus yang menggunakan going to, yaitu to be-nya yang ada di depan. To be bisa is, am, atau are, plus subject, plus going to, plus verb 1, plus object. Lalu tanda tanya. Ya, urutannya memang terlihat agak rumit, padahal mudah ya anak-anak. Kita hanya menaruh bagian will atau bagian to be itu ke depan. Lalu urutan yang lainnya tinggal digeser saja. Bagian subjek yang tadinya di depan langsung kita pindahkan setelah kata pertama, yaitu to be atau will yang tadi. Lalu urutan ke belakang masih tetap, yaitu verb 1 dan object. Apabila yang menggunakan going to, berarti going to, verb 1, dan object. Kita lihat contoh. Masih sama ya di kalimat yang sebelumnya adalah they will take the flight next month. Maka kita buat pertanyaannya, kata will-nya ada di depan. Will they take the flight next month? Tanda tanya. Mudah ya anak-anak, tinggal dipindahkan saja kata will-nya di depan. Lalu bagian subjek kita geser, dan yang lainnya tetap di urutan yang sama. Lalu contoh yang kedua yang menggunakan subjek Erlina atau nama orang, dan menggunakan going to ya. Tentunya to be-nya yaitu is ada di depan. Is Erlina going to railway station today? Tanda tanya. Nah, urutannya adalah to be-nya yaitu is, kemudian subjeknya Erlina, lalu going to, lalu verb 1 dan objek railway station today. Dan jangan lupa tanda tanya. Ya, mudah ya anak-anak. Yang ini untuk interrogative sentence. Kalian simpan untuk rumus ini, kalian catat di buku catatan kalian, dari yang positif, negatif, sampai yang kalimat pertanyaan. Sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif, atau kalimat tanyanya, menggunakan future tense, yaitu yang will atau going to ya. Ya, seperti contoh di sini sudah disiapkan subjeknya my father, lalu ditambahkan verb 1-nya go, lalu objeknya to Soekarno-Hatta Airport, dan next week. Kita diminta membuat positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence-nya. Yang pertama untuk positive sentence, berarti di sini kita menggunakan will ya anak-anak, karena my father menggunakan subjeknya itu adalah kata ganti ya, ayahku, seperti itu. Jadi my father will, ya kita langsung sisipkan kata will ya, tambahkan kata will setelah subjek. My father will go to Soekarno-Hatta Airport next week. Ya, urutan ke belakangnya tetap sama, hanya ditambahkan bagian kata will setelah subjek. Mudah ya, urutan yang lainnya tinggal ikuti saja mengalir. Lanjut untuk yang negative sentence, berarti kita tinggal tambahkan kata not setelah kata will tentunya. Jadi urutannya adalah my father will not go to Soekarno-Hatta Airport next week. Mudah ya anak-anak, subjek tetap, will tetap, lalu setelah itu ditambahkan kata not. Lalu urutannya masih sama ke belakangnya, go to Soekarno-Hatta Airport next week. Mudah kan? Itu untuk yang negative sentence atau kalimat negatif. Sekarang yang kalimat tanya, karena menggunakan tadi yang will,
maka kata tanya yang di depan adalah will. Lalu subjeknya my father. Kita perhatikan saja untuk yang di kalimat positif ya, anak-anak urutannya. Setelah my father, karena will-nya sudah dipakai, berarti kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu go to Soekarno-Hatta Airport next week. Ya, tinggal disalin saja ya, karena will-nya sudah dipindahkan ke depan. Dan jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Ya, tugas kalian hanyalah membuat 2 dari kalimat yang sudah Bu Guru siapkan ini. Kalian buat positive sentence-nya, negative sentence-nya, dan interrogative sentence. Ya, jadi masing-masing dibuat 3 kalimat. Untuk nomor 1 dibuat 3 kalimat, dan nomor 2 dibuat 3 kalimat. Ya, mudah ya anak-anak. Bu Guru akan membantu membimbing kalian. Untuk yang nomor 1, karena subjeknya menggunakan nama orang, yaitu Lina, kita buat seperti contoh yang tadi sebelumnya ya. Apabila menggunakan nama orang, berarti kita menggunakan to be, yaitu to be-nya adalah is. Berarti jawabannya Lina is. Jangan lupa kalau menggunakan to be berarti kita pakai terlebih dahulu going to. Lina is going to, baru masuk ke kata yang berikutnya. Use, lalu setelah itu Transjakarta Bus, dan setelah itu from Pulau Gebang Station, lalu yang terakhir tomorrow. Mudah ya anak-anak? Itu untuk urutan yang kalimat positif. Lalu kalian langsung buat kalimat yang negatif. Urutannya berarti tetap sama ya, seperti contoh yang tadi. Apabila menggunakan to be-nya is, berarti kata not setelah to be ya. Jadi Lina is not. Nah, urutan selanjutnya masih sama seperti tadi. Tinggal dipindahkan ya anak-anak. Mudah ya. Lalu yang bagian interrogative sentence atau kalimat tanya. Karena menggunakan to be-nya is, berarti kata tanya yang di depan adalah is. Benar sekali. Setelah is, baru masuk ke subject. Is Lina going to use Transjakarta Bus? Nah, setelah itu langsung pindahkan saja ya kalimat selanjutnya. Mudah ya anak-anak? Jadi yang diubah itu atau yang membingungkan, sedikit membingungkan, yang bagian depannya saja. Dan tadi Bu Guru sudah menjelaskan dan memberitahu kalian, berarti kalian bisa meneruskan untuk kalimat terakhirnya ya. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk subjek di nomor 2, menggunakan her brother. Berarti kita menggunakan will ya anak-anak. Jadi pertama adalah positive sentence atau kalimat positif. Kita buat her brother, lalu langsung will ya anak-anak. Kemudian deliver, lanjut saja kata-kata berikutnya masih sama ya. Langsung diuruti, some tools from the company to Tanjung Priok Harbor next 2 days. Ya mudah ya, tinggal ditambahkan kata will setelah subject. Sudah itu saja untuk yang positive sentence. Sekarang kita lanjut ke negative sentence atau kalimat yang negatif. Setelah kata will kita taruh kata not. Jadi her brother will not. Baru seterusnya kalimatnya tinggal disalin ya. Deliver bla bla bla. Masih sama loh, mudah kan? Lanjut, kalau sudah kita lanjut ke interrogative sentence atau kalimat tanya. Karena menggunakan tadi will, berarti kata tanyanya yang di depan adalah will. Lalu subjeknya her brother. Will her brother deliver bla bla bla. Lanjutkan ya anak-anak. Jangan lupa untuk yang interrogative sentence atau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Untuk tugasnya sudah cukup. Walaupun terlihat sedikit, tapi memang agak beranak ya anak-anak tugasnya. Tidak apa, yang penting kalian bisa mengerti dan memahami tentang simple future tense. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.